Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini aku mau buat post budget mingguan aku karena memang kebetulan ini udah masuk minggu ketiga, jadi waktunya kita post budget minggu ketiga. So, tonton video aku sampai selesai ya. Nah, untuk minggu ketiga ini modal aku kembali jadi 700.000 lagi. Jadi FYI tiap minggu aku itu ngebudget untuk pengeluaranku itu 700.000 ya teman-teman. Jadi aku per hari ngambil itu 100.000 di toko, aku sisihin untuk biaya hidup aku sehari-hari, tapi aku bikin jadi per minggu aja aku alokasiinnya supaya lebih mudah. Nah, karena budget mingguan, pastinya tiap minggu ada perbedaan, makanya sekarang itu aku upload videonya setiap minggu. Nah, itu FYI aja ya, buat teman-teman mungkin yang baru gabung nih, yang mikir kok tiap minggu sih bikin budgetnya ngerepotin. Karena memang nggak bisa ternyata budget mingguan dibikin sekaligus jadi satu di awal bulan. Pasti ada aja bedanya dan kita nggak tahu itu apa. Nah, contoh kayak di budget mingguan aku yang ketiga ini beda banget dengan budget minggu kedua. Nah, tapi hampir mirip dengan budget minggu pertama, tapi nggak sama persis juga. Nah, tuh jadi bingung kan. Nah, di minggu ketiga ini aku tuh tetap kembali lagi ada budget untuk grocery karena memang di belanja bulanan aku bagi dua kali. Jadi di awal bulan sama di pertengahan bulan aku belanja bulanan. Jadi dua kali nih aku ngeluarin budget untuk si grocery itu. Terus yang kedua untuk orang tua, kalau orang tua memang rutin ya setiap minggu. Terus untuk listrik, nah listrik nih nanti ini minggu terakhir nih, minggu depan itu nggak ada lagi buat listrik. Terus juga untuk sayur, bensin nggak ada karena bensin masih ada dari awal bulan aku beli sampai sekarang aku bikin video ini bensinku masih banyak banget karena memang jarang dipakai motornya. Terus untuk budget pegangan, dana tak terduga dan juga sinking fund yang masih tetap sama nih yang ada di minggu ketiga ini. Nah, jadi buat temen-temen nih yang mungkin punya budget mingguan juga yang kadang tiap minggunya kok ngerasa kayak kok aneh sih, kayaknya udah dihitung sekian ternyata ada pengeluaran yang lain-lain lagi. Nah, coba dirombak bikin budgetnya itu setiap minggu, jadi jangan pas di awal bulan dibuatnya buat minggu ke minggu karena biasanya berbeda hasilnya nantinya. Makanya aku juga awalnya juga begitu ya kan, awalnya bikin budget mingguan aku langsung alokasiin di awal bulan nih, setiap minggunya aku bikin sekian sekian sekian. Nah, ternyata nggak masuk hitungan kayak gitu, makanya sekarang aku rubah, aku bikin tiap minggu baru aku alokasiin budgetnya untuk apa aja. Malah ternyata lebih mempermudah buat kita mikirinnya karena mikirnya nggak usah terlalu panjang ya kan, mikirnya cuma buat jangka waktu 1 minggu aja. Nah, di sini aku untuk grocery itu cukup dengan uang 100.000 aja ya. Itu udah bisa buat belanja 2 mingguan aku, terus juga buat kasih orang tua 100.000, listrikku aku sisihin 50.000, singingan 50.000, terus untuk uang sayur 150.000, uang pegangan 200.000 dan sisanya untuk dana tak terduga itu 50.000. Nah, untuk dana tak terdugaku ini setiap minggu itu beda-beda, kadang 50, kadang lebih kecil dari 50, kadang lebih besar dari 50. Jadi aku tuh prinsipnya masukin uang ke dana tak terduga itu setelah semua budget mingguan aku tercukupi. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting tercukupi, kalau memang ada sisanya baru aku alokasikan untuk dana tak terduga. Jadi nggak menutup kemungkinan juga ketika misal semua uangnya udah kepake untuk kebutuhan-kebutuhan mingguan, nggak ada sisa buat dana tak terduga, ya udah aku sip uang dana tak terduganya, nggak aku isi posnya. Nah, setelah aku jumlahin dan bener aja 700.000. Nah, mungkin kalau teman-teman pada mikir ini kok nulisnya lancar banget ya, jangan-jangan ngarang nih. Nah, jadi setiap aku mau bikin budgeting, setiap aku mau bikin video, pasti aku udah coret-coret dulu di kertas, aku pilah-pilah dulu kebutuhanku apa aja kira-kira nih di minggu ini, supaya nanti kalau bikin videonya nggak kelamaan mikirnya, durasinya juga kepanjangan. Terus juga giganya nanti kebanyakan videonya ya kan, nanti memorinya nggak cukup karena handphonenya udah tumpeh-tumpeh nih si video ya, jadi udah puyeng dia nyimpan video kalau terlalu panjang. Lanjut ya ke video. Nah, jadi kan karena udah selesai, jadi waktunya kita masukin dia ke dalam dompet keuangan sesuai dengan posnya. Jadi supaya nanti ketika narik uang itu nggak salah-salah ambil. Nah, di sini untuk yang pertama itu si grocery masuknya ke pos belanja bulanan karena nggak ada tulisan belanja grocery, jadi aku masukannya ke sini aja. Nah, ini aku masukkan dulu 100.000. Jadi jatah di minggu ketiga ini aku belanja itu 100.000. Biasanya sih kalau minggu ketiga aku belanja nggak sebanyak kayak di awal bulan.
Nah, terus untuk orang tua ini juga masukin 100.000, nanti tinggal dikirim aja ke orang tuaku. Kebetulan orang tuaku cuma tinggal mamaku aja, jadi setiap bulan yang aku biayain cuma mamaku aja yang aku kirimin. Terus lanjut lagi kita cari untuk biaya listrik. Nah, kalau untuk listrik ini 50.000. Kenapa listrikku murah? Karena ini listrik untuk di rumah orang tuaku dan aku bagi dengan kakakku. Karena aku kebetulan udah nggak tinggal di rumah lagi, tapi aku tetap ngebantu biaya listrik, jadi nggak full aku tanggung semuanya karena aku pun juga punya biaya kehidupan sendiri gitu. Tapi kalau untuk biaya listrikku itu masih masuk ke dengan toko, jadi aku nggak ada keluarin dari biaya kehidupan sehari-hari ini. Jadi ada dana operasional toko sendiri untuk kayak nge-cover biaya listrik, biaya tempat tinggal gitu-gitu. Nah, untuk sinking fund juga udah ya. Jadi tadi 50.000 aku sisihkan buat sinking fund. Nah, 3 minggu pertama uang sinking fund itu aku isi untuk dana tak terduga itu atau dana darurat, sorry. Nah, jadi dana darurat dengan dana tak terduga itu beda banget ya teman-teman. Jadi dana daruratnya aku sisihkan dari sinking fund. Aku masukin ke dalam rekening nanti setiap bulannya dan tersisa uang skincare aja. Terus tadi untuk sayur udah aku sisihin itu sebesar 150.000, dan untuk cemilan atau uang pegangan yang bebas dipakai apa aja ini aku sisihin 200.000. Nah, biasanya yang paling banyak dipanen tuh nanti ketika memanen uang sisa-sisa dari uang cemilan dan uang sayur ini nih, karena dua hal ini yang biasanya bisa ditahan-tahan supaya masih ada sisa. Nah, kebetulan ada sisanya 50.000, jadi kita masukkan aja ini ke dana tak terduga karena memang uangnya yang nggak kepake buat apa-apa, jadi kita masukkan ke dana tak terduga. Mana tahu tiba-tiba dapat undangan atau ada keluarga datang yang nggak bisa kita keluarin dari uang pos keuangan kita, jadi bisa dipakaikan belanjanya pakai uang yang dana tak terduga ini. Alhamdulillah udah selesai, semua pos keuangan aku udah aku masukin, mulai dari belanja mingguan atau sayur, terus juga untuk listrik udah aku sisihin. Nanti listrik ini aku mau pastiin nih nanti bakal aku pisahkan dan aku transfer di minggu ketiga ini teman-teman ya. Terus untuk orang tua juga, dan untuk uang beras ini dari minggu kedua belum kepake, tapi kayaknya di minggu ketiga ini dia bakal kepake. Terus juga untuk uang cemilan atau belanja yang bebas apa aja, dana tak terduga 50.000. Biasanya sih tiap minggu nggak pernah kepake, semoga aja minggu ini juga dia nggak kepake. Sinking fund juga udah selesai. Nah, jadi ini aja video aku tentang budget bulanan aku. Kita udah sampai di minggu ketiga, jadi nanti tinggal 1 minggu lagi aku bakal buatin video budget mingguan aku. Buat teman-teman juga semangat buat ngebudget, jangan pernah bosen. Buat teman-teman yang punya budget mingguan juga semangat buat tetap memanen uang setiap minggu, jadi bisa lebih berhemat kalau kita bikin budget mingguan itu daripada kalau budget bulanan menurut aku. Jadi lebih happy gitu ngerjainnya. So, sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Bye bye.